mengetahui info lengkap tentang produk ini. Dengan siapa ya? Tunggu ya Mbak ya, saya panggilkan ownernya sebentar. Oh ya, makasih. Iya. Halo Mbak. Oh, halo, Ya. dengan udah siapa ini? Dengan Andi. Dengan udah Andi, Iya. saya Gladys. Oh Mbak Iya, Gladys. udah saya mau nanya-nanya dong sobat rendang gimana? coga. Yang saya tahu rendang itu kan biasanya dimakan di rumah makan nih udah. Nah rendang coga ini dikemas nih udah. Untuk apa ini? Ya, karena kita ingin menyajikan rendang dalam kondisi praktis dan siap saji. Tinggal langsung disantap. Jadi bagus banget buat oleh-oleh. Oleh-oleh khas Ranah Minang. Dan juga bisa juga untuk bekal perjalanan umroh, naik haji, atau perjalanan traveling lainnya. Kira-kira gitu. Oh, jadi rendang coga ini dikemas untuk oleh-oleh dan betul. untuk perjalanan. Jadi Bekal lebih praktis perjalanan, ya lebih udah praktis. ya. Tinggal santap aja gitu. Kalau udah sendiri kenapa memilih usaha rendang nih udah? Ah, begitu. Jadi kayaknya kita nggak asik ya kalau berdiri nih. Gimana kalau kita ngobrol di meja aja? Oh iya, boleh, di tempat yang sudah disediakan. siap, Oke ya, mari Mbak Gladys. Jadi kalau bicara awal dulu sejarahnya, kenapa rendang coga ini bisa berdiri, itu karena saya pribadi nih pernah pengalaman di Kota Bandung nih ceritanya. Jadi pada saat itu saya yang terbiasa orang Sumatera nih ya, terutama di Padang itu suka dengan masakan Padang asli. Suka alami dari Padang yang asli. Pedas-pedasnya gitu kan. Nah, pada saat saya datang ke rumah makan yang di Bandung sana, yang membuat saya kaget kok beda gitu. Gimana caranya supaya saya bisa menikmati itu bukan hanya di kota Padang itu sendiri. Oh. Makanya timbullah ide membuat masakan khas Minang terutama rendang dalam bentuk kemasan. Dalam bentuk dikemas ya. Nah, kalau rendang coga itu artinya apa sih udah? Nah, coga itu sendiri itu asli bahasa dari Minang, itu dari Pariaman tepatnya. Itu artinya kalau untuk penampilan tuh gagah, hebat, keren gitu. Kalau untuk makanan itu bisa diartikan tuh sangat enak. Nah, dari proses pembuatan rendangnya itu gimana udah? Jadi Mbak Gladys ini kira-kira untuk proses rendang itu sendiri itu dimulai dari proses penyiapan bumbu pastinya ya. Nah, intinya rendang itu adalah gulai daging yang dimasak dalam jangka waktu yang lama, diaduk terus hingga jadilah rendang. Kira-kira gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, baiknya Mbak saya ajak nih ke dapur produksi kita. Wah, menarik sekali udah. Saya juga pengen banget nih lihat secara langsung gimana Boleh, sih boleh. proses pembuatan rendang Boleh, coga. mari yuk, mari. Ayo. Ayo. Nah, Ibu, ini apa aja ini Ibu bahannya? Oh, bahannya jahe, lalu ini bawang putih, cabai rawit, biji pala, ya. Kemudian ini daun kunyit, cabai merah, sama bawang merah, laos, sama serai. Itu diaduk rata. Nah, ini untuk 25 kilo. Ini untuk 25 kilo daging. Iya, jadi ini nanti setelah diaduk rata, dipanasin dikit, dibagi ke sini. Oh, langsung Ibu bagi ke tempat ya? Iya, jadi 5 tempat. Dimasukin ke dalam ini dibagi 5. Oh, Untuk satu paketnya untuk 5 kilo. jadi satu toples ini untuk 5 kilo daging. Iya benar. Setelah itu, Bu? Bumbu ini dicampur dengan santan. Oh, gitu. Setelah ini langsung kita... Langsung dimasak sampai santannya itu keluar minyaknya. Oh, Nanti bisa dilihat contohnya. nah selanjutnya kita ngapain nih, Bu? Nah, bumbu yang sudah kita campur tadi kita masak ya dengan santan. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini. Diaduk rata, separuh ditinggal. Separuh dari toples ini ya? Nah, separuh itu untuk daging nanti. Oh, gitu. Oke.
diaduknya ini bisa berapa lama nih Bu? Sekitar 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam untuk proses mengaduk santannya Iya, ini. sampaikan santannya bisa dicampur dengan daging. Oh. Nah, setelah ini kita prosesnya selanjutnya apa, Bu? Nah, setelah santannya ini matang, baru kita campurkan daging. Baru kita campurkan daging. Daging yang sudah dicampur dengan bumbu. Nah, ini daging yang sudah dicuci, dilumurin dengan bumbu ini. Oh. Bumbu yang kita tinggal tadi. Oh. Kenapa bumbunya setengah di kuali tapi setengah di daging nih, Bu? Nah, yang separuh untuk santannya, yang separuh lagi untuk dagingnya. Supaya bumbu itu dalam keadaan mentah itu ngeresap ke dalam daging ini. Oh, biar bumbunya juga meresap dalam dagingnya ya, Bu nanti ya? baru diaduk ke sana. Nah, setelah ini prosesnya apa, Bu? Nah, dimasukkan ke santan yang udah matang 6 jam tadi. Oh, gitu. Ya. Oke. Nah, daging yang sudah didiamkan di bumbu tadi, tinggal dimasukkan ke dalam santan yang sudah matang 6 jam tadi. Oh, ini santan yang udah matang Ya, 6 jam, ya. lalu kita masukkan dagingnya. Ah, iya. Masukkan daging. Nah, untuk proses yang ini bisa berapa lama nih, Bu? Nah, ini cuma 2 jam. Setengah jam dengan api besar selalu dikocok, 1,5 jam nanti dengan api kecil sampai hitam. Oh, sampai menghitam. Jadi ini tinggal tunggu matang aja Iya, ya, Bu? Oke. Setelah ini prosesnya apa, Bu? Udah matang tinggal dipindahin ke dalam loyangnya, ditiriskan. Oh, Nah, tinggal. tunggu dingin dulu, ya, baru di packing. Oh, gitu. Nah, kalau untuk dimakan, enak yang baru-baru masak itu. Oh, Nah, proses selanjutnya, rendang yang sudah masak, kita packing sesuai dengan packingnya. Ada yang 500 gram, ada yang 250 gram. Oh. Nah, ini ukuran 250 gram dengan 5 potong daging. nah ini apakah nanti dijualnya dalam bentuk seperti ini atau masih ada proses selanjutnya? Ada lagi dikotain lagi. Oh, dikotakin lagi. Berarti masih ada proses. Ini kemasan dalam. Oh, ini kemasan dalam. Berarti nanti masih ada proses Iya. packagingnya lagi ya, Iya. Bu? Jadi ini udaranya dikeluarin dulu. Nah, Hmm. ini kalau plastik yang ini dia udah dengan sendirinya keluar udaranya. Oh. Lalu setelah itu, Keluar darah baru kita seal. oh baru disil ya, Bu? Ya. Nah, Diapain, Bu? setelah disil seperti ini, baru kita antar ke outlet. Oh. Di outlet dikemas lagi pakai kotak Oh. yang ada mereknya. Oh, gitu. Coga. Oke. Nah, jadi produksi sampai packing ini tanggung jawabnya. Oh. Oke. Tetap terjaga kebersihannya ya, Bu? Ya. Setelah tadi kita melihat proses pemasakan rendang coga dan sampai proses pengemasan dalamnya ini, setelah ini saya akan menuju outlet untuk melihat proses sterilisasi dan pengemasan akhir. Anda penasaran? Ikutin saya terus ya. Ya, Mbak Gladys, ini tadi kan kita barusan dari apa ya? Rumah produksi. Kita sudah memproses produknya
memasaknya sampai mengemasnya jadi seperti ini. Ini masih kemasan dalam. Oh, ini kemasan dalam. Sekunder. Kemasan primernya, kemasan luar, kemasan akhirnya itu sebelum kita masuk ke tahap itu kita harus sterilisasikan dulu. Tujuannya mematikan bakteri-bakteri pembusuk. Berarti tetap higienis ya? Harus higienis, harus yang betul-betul baik buat kesehatan. Kita proses dengan mesin ini mesin sterilisasi. Mesin ini menggunakan suhu dan tekanan. Oh. Suhu tinggi dan tekanan tinggi. Berapa tuh udah? Nah, suhunya itu di atas 120 derajat Celcius. Di atas 120 derajat Celcius. Karena kuman-kuman, maksudnya bakteri-bakteri pembusuk tadi mati di kisaran 110 sampai 115 derajat Celcius. Oh, berarti biar kumannya semua mati ya? Mati, gitu. Nah, ini temperaturnya, termometernya, ini pengukur tekanan barometer. Oh. Ini safety valve. Jadi safety valve ini berfungsi untuk menjaga tekanan itu tetap di 2,5 atmosfer. Jika lebih tekanan dalam wadah dia akan keluar sendiri. Yang ini untuk difungsikan pada saat sudah selesai prosesnya, sebelum dibuka dia harus dikeluarkan dulu uap airnya. Uap airnya dikuatkan Nah, dulu. pas kita mau proses berarti ini harus ditutup dulu. Oh. Kira-kira gitu. Sekarang kita buka. Ya, kita letakkan dulu di sebelah sini. Ini ada 3 tingkat. Oh. Ada 3 tingkat. Nanti tingkat yang di bawah tingkat 3 yang terbawah, yang paling dasar itu ada kira-kira 15 cm. 15 cm. 15 cm dari dasarnya itu kita isi air kira-kira 10 cm. Oh, harus diisi air dulu ya? Iya, jadi kita gunakan uap air, uap panas. Uap panas dari air untuk mensterilisasikan. Iya, kayak gitu. Lalu setelah ini? Oke, kita susun. Tadi udah kita susun yang tingkat 1, tingkat 2. Sekarang kita susun yang tingkat yang terakhir, tingkat paling atas. Untuk 5 produk yang terakhir kita ini. Kita susun 1, 2. Bisa muat berapa bungkus nih udah? Kira-kira bisa muat sampai 30 bungkus. 30 bungkus sebesar ini? Iya. Uap alat sterilnya? Sterilnya. Oke. Nah, kira-kira untuk proses sterilisasinya ini butuh waktu berapa lama udah? Kira-kira kalau isinya 15, masing-masing 5 di tiap tingkatan itu paling 15 menit. 15 menit? Ya, tapi kalau misalkan 10, 10, 10 itu bisa sampai 30. Berarti paling lama 30 menit ya? Ya, kira-kira 30 menit itu udah oke. Insya Allah tahannya bisa sampai setahun. Oh. Ini tinggal kita angkat. Ini masih hangat-hangat, masih panas hangat. Oke. Ini produk-produk yang sudah disterilisasi. Ini kan masih kondisi sekarang kan sudah hangat-hangat ya. Nah, ini kita tunggu agak-agak mendingin. Nggak harus mendingin banget sih, agak-agak mendingin aja. Kira-kira udah layak pegang. Untuk baru kita langsung ke proses packaging.